Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Limbung, Stambuk F5518111. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi rancangan bangun sistem informasi perpustakaan berbasis website studi kasus pada SDN Impres 1 Ujuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi di SDN Impres 1 Ujuna pada tanggal 11 Mei 2019, diketahui bahwa jumlah keseluruhan peserta didik yang ada di SDN tersebut yaitu sebanyak 251 peserta didik. Namun, hanya sekitar 20% dari jumlah peserta didik yang sering berkunjung ke perpustakaan sekolah, dikarenakan kurangnya kelengkapan buku dan susahnya mencari buku yang diinginkan. Dengan minimnya jumlah peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan, maka akan berpengaruh pada anggaran terhadap perpustakaan dan perkembangan perpustakaan baik dari segi kelengkapan jumlah buku dan fasilitas perpustakaan. Selama ini, kegunaan perpustakaan kurang berjalan dengan baik. Perpustakaan dibangun agar peserta didik dapat meningkatkan minat bacanya. Namun, kenyataan yang didapati pada SDN Impres 1 Ujuna, perpustakaan sering sekali hanya dihuni beberapa peserta didik saja. Tidak ada banyak peserta didik yang membaca di sana, baik itu pada jam istirahat pertama ataupun kedua. Kurangnya kelengkapan buku dan susahnya mencari buku yang diinginkan menjadi salah satu faktor kurangnya minat peserta didik berkunjung ke perpustakaan sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok kami terdorong untuk mengembangkan aplikasi yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Perpustakaan Studi Kasus pada SDN Impres 1 Ujuna. Melalui penelitian ini diharapkan perpustakaan sekolah SDN Impres 1 Ujuna mampu meningkatkan presentasi kemauan siswa dalam membaca buku serta meningkatkan pengetahuan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najula Safitri, Stambuk F551-18048. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian The Study Group Comparison. Jenis desain penelitian The Study Group Comparison merupakan jenis penelitian dengan membandingkan objek penelitian yang satu dengan objek penelitian yang lainnya. Selanjutnya adalah tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe desain penelitian eksperimental. Tipe desain penelitian eksperimental merupakan tipe desain penelitian dengan menguji secara langsung objek penelitian dengan membandingkan objek penelitian yang satu dengan objek penelitian yang lainnya. Selanjutnya, objek, waktu, dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Impres 1 Ujuna dan dilakukan selama 1 hari. Penelitian ini mengambil data langsung dari pegawai perpustakaan SD Impres 1 Ujuna. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian. Sumber data pada penelitian kali ini diambil dari pegawai perpustakaan SD Impres 1 Ujuna. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui survei langsung ke bagian pegawai perpustakaan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah mode waterfall. Waterfall adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri atas 6 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi. Model modified waterfall dalam rekayasa perangkat lunak muncul karena ketidaksempurnaan pada metode waterfall model tradisional. Fase model modified waterfall ini mirip dengan model tradisional.
perubahan utama yang terlihat dalam model Modified Waterfall adalah bahwa fase dalam siklus model Modified Waterfall diizinkan untuk tumpang tindih. Siklus yang tumpang tindih membuat model Modified Waterfall lebih fleksibel dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu System Engineering, Requirement Analysis, Design, Coding, Testing, dan Maintenance. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan dari waterfall dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap System Engineering, penulis melakukan perencanaan dan melakukan persiapan mengenai kebutuhan sistem. Selanjutnya, pada tahap Requirement Analysis, penulis melakukan analisa data yang diperlukan dalam membangun sistem berupa data dari hasil wawancara dan survei. Pada tahap Design, penulis melakukan desain sistem agar sistem ini nantinya dapat memahami dan dapat dengan mudah menggunakan sistem ini. Selanjutnya, pada tahap Coding, penulis melakukan proses pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Selanjutnya, pada tahap Testing, penulis melakukan pengujian sistem untuk memastikan apakah sistem yang dibangun berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, pada tahap Maintenance, penulis melakukan penerapan sistem secara keseluruhan dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem yang dibuat agar tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem. Dalam merancang sistem ini, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan survei lokasi. Survei yang dilakukan menggunakan metode wawancara terbuka kepada staf perpustakaan SD Impres 1 Ujuna. Tahap kedua yang dilakukan adalah mengolah data. Tahap ketiga yang dilakukan adalah menggambarkan rancangan sistem dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Survei yang dilakukan untuk memperoleh data-data tentang perpustakaan yang akan digunakan sebagai data training dan data testing. Proses pengolahan data bertujuan untuk menyortir data mana saja yang dibutuhkan sistem. UML digunakan untuk menjelaskan apa saja aktivitas dan interaksi yang terjadi pada sistem tersebut secara detail. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Pada penelitian ini, digunakan UML dalam melakukan pemodelan sistem yang terdiri dari use case diagram, flowchart, activity diagram, dan class diagram. Use case diagram berfungsi untuk menjelaskan bagaimana interaksi sistem dengan user dan apa saja yang bisa diakses oleh user tersebut. Kemudian penggunaan flowchart bertujuan untuk menggambarkan proses kerja sistem dari awal hingga akhir. Aktivitas kerja sistem digambarkan dengan activity diagram sehingga akan terdeskripsi dengan baik apa saja aktivitas yang terjadi pada sistem tersebut. Lalu, kelas diagram digunakan untuk menjelaskan fungsi dan relasi dalam sistem tersebut. Ini adalah gambar flowchart. Dapat dilihat pada gambar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah halaman awal yang dijadikan sebagai pusat dari semua sistem. Langkah berikutnya adalah login dengan mengisikan nama siswa dan NISN. Selanjutnya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan kembali ke proses login. Namun, apabila kondisinya terpenuhi, langkah berikutnya adalah melihat daftar buku, lalu akan berlanjut ke proses tampilan buku. Selanjutnya dapat kita lihat gambar use case diagram. Pada penelitian ini, use case diagram digunakan untuk melakukan penggambaran umum tentang hubungan atau fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh user. Pada sistem ini, terdapat user yang dapat menggunakan sistem, di mana user dapat memilih mata pelajaran dan dapat memilih kelas. Kemudian, ketika user melakukan pencarian, maka secara otomatis hasil dari pencarian akan ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya, terdapat gambar activity diagram. Diagram ini berfokus pada alur kerja dari sistem. Aktivitas yang terjadi pada sistem ini antara lain, user masuk ke sistem, user login terlebih dahulu, user memilih daftar buku. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman awal
Sistem akan memverifikasi NISN dan nama siswa, lalu sistem akan menampilkan buku. Dan yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas pada sebuah sistem. Pada sistem ini terdapat dua fungsi utama, yaitu user yang berfungsi untuk masuk dan mencari buku yang akan dibaca oleh user, sedangkan sistem yang berfungsi sebagai penyedia yang menampilkan buku dan mengatur background yang diinginkan oleh user. Nah, selanjutnya adalah pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi ini dilakukan untuk membuktikan apakah setiap fungsi pada aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian ini. Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah black box testing. Black box testing atau biasa disebut tes fungsional ini adalah pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Pengujian program aplikasi ini dilakukan oleh pengembang dan user yang terlibat untuk memberi data yang diinput. Selain itu, user mencoba berbagai fitur pada aplikasi ini. Hal-hal yang menjadi keutamaan dalam pengujian ini antara lain: yang pertama, aplikasi dapat menerima masukan berupa data siswa dengan baik. Yang kedua, aplikasi dapat melakukan proses penyimpanan data dengan baik. Dan yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan buku yang ingin dicari siswa dengan baik. Nah, adapun rencana kasus uji pada pengujian interface ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jadi itu tadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Butolo, stambuk F551818239. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat beserta teman-teman saya. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi perpustakaan yang pada saat ini kita tertuju kepada SDN 1 Ujuna. Kita masuk ke aplikasi yang sudah kami buat. Sini ada nama sama password, di mana sistem ini kami menggunakan sistem informasi perpustakaan yang pada tujuan SD Impres 1 Ujuna. Ketika sudah masuk, dan beginilah tampak penampilannya. Buku, kita klik tombol buku. Terus tambah buku, terus kita masukkan nomor, tanggal, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, asal, klasifikasi, dan stok. Dan sini kita tulis pengarang. Kita tulis penerbitnya. Ini tahun terbit, asal, dan stok. Klasifikasi dan stok. Terus kita tambah. Nah, setelah itu berhasil menambahkan buku. Terus ketika itu kami kembali dan cari buku. Klik menu cari buku. Ini kita mencari buku IPA. Nah, di sini sudah ada judul IPA, pengarang Dr. Andes Suyanto, penerbit Erlangga, tahun terbit 2010, dan asal Jakarta. Terus ini dia pilihan-pilihan bukunya IPA. Kita lihat data peminjam buku IPA, terus kita lihat, kita tulis di sini nama peminjam Abdul Rahim Butolo, terus kelas 5, tanggal peminjam buku, 5B, terus tanggal peminjam buku, terus pinjam. Terus sudah, setelah itu ada muncul di sini, terus kita perpanjang, terus kita kembali ke menu buku.
Terus kita lihat di menu peminjaman, yaitu ada nama saya yang telah meminjam buku, dan kita ke akun. Nah, sudah, terus peminjaman lagi, terus ke buku lagi. Nah, kita bisa tombol reset kembali atau ubah. Ini dia tampilan-tampilan buku yang tersedia dan yang dipinjam terus diperpanjang.